Halo Sobat Cak Den, ketemu lagi. Kali ini outdoor, sumu, AC-nya mati, ya kan? Di luar aja wis. Ya panasnya kondisi saya ini sama dengan kondisi perpolitikan di tanah air. Dan saya ikut prihatin, seperti Pak SBY kalau ngomong. Saya prihatin terhadap kondisi politik yang terjadi di tanah air. Lah prihatin kenapa? Ya paling jelas kita itu prihatin karena kalau menjelang Pilpres kemarin aturan diobok-obok, MA, MK diobrak-abrik, diobrak-abrik semuanya, jadi nggak jelas. Setelah itu ada pilkada. Setelah Pilpres selesai, muncul pilkada. Pilkada ini, apa sih yang diobok-obok? Ya partai politik. Partai politik, peserta pemilu dan pilkada mulai diobok-obok lagi. Supaya terjadi dinamika katanya. Terjadi jual beli antara mereka. Dan parahnya, ini kalau saya lihat ya, bahwa organisasi sekelas NU itu mulai terseret-seret karena dia berkonflik dengan PKB. Lah kok NU jadi terseret-seret kenapa? Ya saya nggak tahu. Cak Den bingung ini, nggak ngerti kenapa. Tapi kira-kira loh ya, kira-kira itu terjadi karena NU kemarin kan menerima tuh apa? Tawaran pengelolaan tambangnya dari pemerintah itu. Ditawarin tambang diterima. Aduh. Meskipun banyak ketidakpuasan juga dari kader-kader yang di bawah. Tapi yang jelas berita kemarin terakhir ya, bahwa Sekjen PBNU yaitu Gus Ipul itu sudah dilantik sebagai Mensos menggantikan Bu Risma. Padahal cuma 1 bulan 10 hari lah. 1 bulan 10 hari. Tetap aja dilantik. Ya meskipun itu adalah hak prerogatif presiden, tapi kan kita jadi tahu ya, maksudnya sepenting apa sih posisi menteri sosial itu yang kurang 1 bulan 10 hari lah menggantikan orang yang kemarin aja Bu Risma seakan-akan dikebiri kemampuannya, dikebiri tugasnya sebagai menteri sosial, ini malah gage-gage dan cepat-cepat ngangkat Gus Ipul. Tujuannya apa coba? Nah, sementara Menteri Desa yang juga kakak dari Caimin ya, kakak dari Caimin, yaitu Pak Abdul Hakim Iskandar, itu rumahnya digeledah KPK. Ngapain? Ngapain kok sampai digeledah? Karena katanya ada kasus hukum yang beliau alami. Nah, dari dua kejadian ini kan kita tuh sulit membantah ya bahwa ini tidak saling berhubungan. Ya mungkin ada hubungannya juga. Tapi entah itu mau dibantah atau enggak ya monggo. Tapi yang jelas begini, seperti awal tadi saya bilang bahwa di era kepemimpinan Pak Jokowi ini atau Pak Mulyono ini di masa kedua pemerintahannya itu parpol itu banyak banget yang diintervensi penguasa. Banyak banget yang berusaha untuk diambil alih oleh kekuatan besar milik Pak Mulyono. Banyak banget secara politis atau secara apa ya? Ya politis. Apalagi? Ya politis lah. Mereka diambil alih untuk kemudian berencana menggunakan partai-partai politik ini sebagai alat untuk bargain politik dari kekuasaan yang sebentar lagi akan lengser. Contohnya banyak, seperti Golkar. Pak Airlangga Sutarto yang sudah bagus kerjanya, tiba-tiba atau kemudian diperiksa hanya gara-gara tuduhan korupsi minyak sawit. Akhirnya apa? Akhirnya mundur. Mundur dari ketua Golkar, digantikan oleh tanda kutip ya antek-anteknya Pak Jokowi, yaitu Pak Bahlil. Lalu ada lagi dari PAN.
Dari PAN wakilnya Pak Zulkifli Hasan yang waktu itu sebagai Menteri Perdagangan ya. Itu sama, diobok-obok sama kejaksaan atas dugaan korupsi impor gula. Lalu Pak Yusril. Pak Yusril juga kasusnya sama dengan Pak Erlangga. Mundur jadi ketua umum PBB tanpa alasan yang jelas. Tanpa alasan yang jelas. Lalu muncul KLB Demokrat. Akhirnya kepilih Pak Muldoko waktu itu. Ya kan? Dan seru. Untungnya Demokrat pimpinan Pak SBY bisa mempertahankan apa yang dia perjuangkan, apa yang dia dirikan selama ini. Jadi gagal. KLB Demokrat gagal untuk mengambil alih apa yang diperjuangkan atau menjadi kendaraan politik dari Pak SBY. Nah sekarang ini terkesan PKB dihadapkan dengan PBNU. Ya tadi itu. Saya kok menduganya PBNU ini ketika semakin mendapatkan gula-gula dari pemerintah atau kekuasaan, itu semakin nurut, semakin manut. Seperti contohnya kemarin itu, ada semacam tarik-menarik atau balas dendam jasa, ya, balas dendam kasus terhadap apa yang dilakukan Caimin kepada PBNU. Bermula dari pembentukan Pansus Haji yang diinisiasi atau didorong oleh PKB yang ada di fraksi PKB yang ada di DPR kan. Itu kemudian berkesan bahwa sedang membidik seseorang. Siapa yang sedang dibidik? Yaitu Gus Yakut. Nah ini tentunya nggak bisa dibiarkan dong. Gus Yahya sebagai ketua PBNU yang sekarang jadi meradang dia, marah dia. Menganggap Caimin sedang ingin menjatuhkan karakter atau menjatuhkan adik kandungnya Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Padahal kita sama-sama tahu posisi Gus Yakut di pemerintahan itu kan sebagai representasi PKB kan. Dia selain kader NU, kader PKB itu juga bagian dari sebagai ketua umum GP Ansor. Nah, apa yang dilakukan anggota DPR, fraksi PKB di DPR itu tentu menyakitkan hati beliau. Pansus Haji itu sudah mengundang Menteri Agama. Namun ya seperti kita tahu bahwa Gus Yakut belum bersedia hadir. 2 kali dipanggil, belum bersedia hadir. Lalu apa? Pentingnya dari Pansus Haji ini, karena kayak sama-sama saling menyandera. Ketika Gus Imin dicari-carikan kesalahannya, lalu kemudian kakaknya diperiksa KPK. Sekarang balasan dari PBNU mungkin loh ya, adalah menjaga agar marwah Gus Yakut, nama baik Gus Yakut bisa ditegakkan lagi. Isunya kan itu tadi, Pansus Haji, tiba-tiba ada nama-nama yang baru aja mendaftar tiba-tiba bisa naik, bisa ke Tanah Suci tanpa perlu ngantri yang puluhan tahun itu. Dan itu memang ranah Menteri Agama ya. Menteri Agama itu yang punya gawe itu. Lalu gini, PBNU membentuk tim ya untuk mengembalikan PKB ke NU lagi. Nah ini langkahnya ini. PBNU lalu membentuk tim untuk mengembalikan PKB ke NU lagi. Karena pada dasarnya memang PKB itu partainya NU. PKB itu didirikan oleh Gus Dur dulu. Setelah berbagai macam riak, setelah berbagai macam kendala, tantangan, rintangan, tak menjadi beban, tak menjadi pilihan. Tapi kepinginlah mereka kembalikan. Beberapa mantan petinggi PKB itu sudah dipanggil tim untuk mengklarifikasi hal ini. Nah, konflik ini akhirnya memanas. Ketika PKB menggelar muktamar pada akhir Agustus kemarin, tanggal 24 sampai 25 di Bali, dan hasilnya adalah memilih Caimin kembali sebagai ketua umum, itu meradang. PKPBNU merasa ini tidak boleh terjadi. Dan Caimin juga merasa bahwa dia dianaktirikan oleh
Mulyono atau Pak Jokowi itu. Dasarnya jelas. Pak Jokowi yang selama ini ikut menghadiri semua acara dari partai-partai Kim Plus itu tadi, kecuali PKB. Dia hadir loh, datang bahkan pakai gestur-gestur yang sama. Tapi untuk kali ini beliau tidak datang. Diwakilkan oleh Pak Ma'ruf Amin sebagai Wapres. Alasannya betul, karena Kiai Ma'ruf Amin ini kan sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Jadi sekaligus sebagai Wapres ya. Jadi dia ya ada kaitannya lah. Tapi itu kan menunjukkan keberpihakan. Menunjukkan ketidakadilan yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai kepala negara. Ketika muktamar itu terjadi di mana di Bali, halangan atau gangguannya selalu datang. Bahkan ketika Caimin meminta polisi membubarkan gerombolan atau membubarkan gerakan-gerakan yang ingin membuat acara itu tidak terjadi, didukung sama pecalang, sama polisi di Bali itu. Jadi muktamar itu bisa berlangsung dengan sesuai itu karena dukungan banyak pihak, terutama dari Polda Bali, dari orang-orang internal PKB sendiri. Pihak penyelenggara muktamar luar biasa PKB itu akhirnya sepakat untuk menunda pelaksanaan muktamar luar biasa tadi. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Di NU itu muncul desakan muktamar luar biasa. Kenapa? Karena memang kondisi yang terjadi sekarang, NU ini tidak satu visi loh, maksud saya tidak satu faksi loh. Ternyata orang-orang di dalam NU yang kritis juga banyak. Makanya muncullah desakan atau ide bahwa perlu dibuat presidium penyelamat NU. Salah satunya diisi oleh pengasuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang, yaitu Kiai Abdus Salam Shohib. Mereka ini prihatin atas kepemimpinan PBNU yang mulai melenceng dari idealisme pendirian NU. NU ini dipolitisasi sehingga menabrak dari Kitoh 1926 yang terjadi. Semakin nggak jelas. Apalagi itu tadi. Apalagi ketika PBNU mulai merasakan nikmatnya kekuasaan, nikmatnya dilindungi, bahkan mendapatkan konsesi tambang. Ya meskipun di akar rumput sendiri tidak semua sepakat, ada juga yang menolak. Tapi nyatanya PBNU tetap menganggap itu oke-oke aja. Gitu ya. Saya prihatinnya bahwa ayolah, PBNU kan organisasi masyarakat besar kan. Organisasi masyarakat berbasis agama, besar banget. Sempat besar di zaman Gus Dur. Ketika dia direpresi sama kekuasaan Pak Soeharto waktu itu, ada istilah operasi naga hijau. Itu tujuannya kan untuk mengebiri, untuk mendegradasi posisi PBNU sebagai penjaga moral dan keyakinan warganya. Itu yang saya takutkan. Ayolah, supaya PBNU kembali ke kitohnya, hilangkan ini adegim politik atau gaya-gaya politik yang yang penting ada duitnya, yang penting ada hasilnya. Saya berharap bahwa nantinya PBNU sebagai pengurus dari kaum-kaum Nahdiyin di seluruh Indonesia ini bisa tetap menjalankan fungsinya sebagai penjaga moral, penjaga roh dari apa yang selama ini diperjuangkan oleh kiai-kiai pendiri Nahdlatul Ulama. Dan semoga kalau dulu kita sempat dengar ada operasi naga hijau yang isinya mengadu kekuatan dengan unsur Islam, semoga kali ini apa yang dilakukan PBNU tidak mencederai itu. Karena sekarang semakin jelas bahwa kekuatan ini ingin mengacak-acak PBNU. Udah ya Sobat Jakden, semakin di luar ternyata semakin panas. Lain kali kita
lanjutkan lagi. Salam Cak Cok.